baru 14, mudah-mudahan 5 lainnya segera bergabung. Mari kita mulai pada siang hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terus saja saya mengingatkan ya, jadi silakan segera mulai beripik ya bahasa Jawanya untuk memulai menyusun artikel ya, terutama teman-teman yang mengikuti matrikulasi barangkali hasil risetnya menurut teman saya tidak harus di submit ke Sita 2 juga nggak apa-apa ya, karena target kita di kuliah ini kan seminar internasional, nggak apa-apa artikel itu di submit ke seminar internasional yang ada di UNY, boleh-boleh saja ya. Dan makanya artikel itu dari sekarang Anda harus mulai menyusunnya ya, seperti yang paling tidak 2 presenter sebelumnya 2 minggu yang lalu itu kan artikel yang diolah dari artikel-artikel yang ada ya. Mungkin mudah-mudahan itu menginspirasi Anda, jadi bisa saja Anda melakukan hal yang sama, misalnya mencoba mereview artikel-artikel yang sewarna gitu ya, jadi misalnya semuanya tentang blended ya, kan Anda bisa browsing itu artikel blended. Artikel blended itu Anda teliti kecenderungannya itu kan bisa dikategori ya, jadi dia membahas tentang apanya, misalnya apa pengemasan bahan ajarnya, terus bagaimana proses need assessment-nya misalnya, itu kan bisa dilihat dari sekian jumlah artikel itu tentang blended. Itu ternyata yang dia mengembangkan blended dimulai dari need assessment itu hanya ada katakanlah misalnya 30% artikel, lainnya tidak, artinya tidak diinformasikan kan gitu. Kemudian kalau blended ketika daring misalnya platformnya itu sebagian besar menggunakan apa, itu kan bisa dianalisis, itu sudah bisa menjadi artikel. Dan ya tentu artikel-artikel yang kita harapkan yang dari jurnal bereputasi ya, dari jurnal bereputasi, nah sehingga ya Anda mulai terbiasa dengan browsing tentang artikel. Silakan. Atau kalau memang Anda ingin fokus ke artikel-artikel khusus yang jurnal Sinta 2 ya monggo aja deh, tapi jangan yang Sinta-Sinta di bawahnya, Sinta 2 atau Sinta 1 ya boleh saja, tapi dengan tadi carilah isu yang yang menarik gitu ya. Itu kalau teman-teman yang bukan dari matrikulasi. Kalau matrikulasi ya tentu artikelnya adalah dari hasil penelitian di lokasi. Di penelitian di lokasi yang ini loh ya, yang akademisi loh ya. Tapi kalau yang praktisi kan tidak ada riset, ya monggo aja kalau mau penelitiannya di di SD dengan ya observasi terbatas, wawancara terbatas, lalu diperoleh data, kemudian dianalisis, ya, jadilah ya artikel ya monggo saja ya. Saya kira itu. Mata kuliah kita tidak menuntut harus accepted ya, dalam pengertian harus diterima di forum seminar internasional karena waktunya mendadak, waktunya mendesak ya, waktunya hanya pendek. Yang paling tidak sudah disubmit ya. Anda sudah disubmit di sebuah forum seminar internasional, dan sepertinya UNY masih tradisi menyelenggarakan seminar internasional masih ada ya di setiap fakultas ya. BEP kita kadang juga, bukan kadang, rutin ya. Rutin selalu ada itu. Selalu ada pasca sarjana dia dari sana. Disubmit aja ya. Kan tidak terlalu sulit ya submit ya. Jadi kami tidak menuntut untuk accepted ya, karena nanti kan semua artikel kan juga diseleksi oleh panitia ya, mana yang layak dan mana yang tidak. Saya kira itu. Oke, silakan Pak Jumardin yang sudah menyiapkan bahan untuk
kita dengarkan hasil reviewnya seperti apa. Enggak Pak? Ya, terima kasih Pak Howard. Izin share screen. Sudah kelihatan teman-teman? Sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman-teman dan Pak Haryanto. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, atas kesehatan sehingga pada siang hari ini kita masih bisa bertatap muka seperti lewat virtual untuk mata kuliah kajian lebih temporer. Oke, baik teman-teman, sebelum saya menyampaikan atau memaparkan hasil review saya, sebelumnya saya mau cerita sedikit. Saya berasal dari Sulawesi Barat, Kabupaten Pasangkayu, di mana Kabupaten Pasangkayu ini merupakan kabupaten terbaru sebelum Mamuju Tengah dari Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi Kabupaten Pasangkayu itu kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, khususnya di Sulawesi Selatan, itu masih lebih masih banyak daerah-daerah tertinggalnya. Dan kebetulan saya mengajar di komunitas adat terpencil. Di Kabupaten Pasangkayu itu ada 12 kecamatan. Nah, setiap kecamatan ini, bahkan di kecamatan kota pun, tentunya di ibu kota kabupaten pun masih ada beberapa sekolah yang tergolong sekolah terpencil. Jadi hanya 2 kecamatan, bahkan 2 kecamatan itu yang kecamatan di luar kota malah yang tidak masuk kategori tidak ada sekolah terpencilnya. Jadi selebihnya itu ada bahkan beberapa kecamatan justru yang lebih banyak terpencilnya daripada yang tidak terpencilnya. Nah, berangkat dari situ saya mencoba kemarin waktu disuruh mengusulkan judul disertasi, saya mencoba mengangkat tentang kearifan lokal di daerah, terutama di Kabupaten Pasangkayu, karena saya melihat bahwa di daerah saya ada beberapa kecamatan yang masih memiliki komunitas adat terpencil. Jadi di daerah saya itu masih masih sangat berpegang pada adat setempat, dan masih ada daerah yang sepertinya belum sanggup menerima perkembangan teknologi. Dan memang selain belum sanggup, memang teknologi di daerah-daerah itu belum mendukung. Maksudnya daerah tersebut belum mensupport adanya perkembangan teknologi seperti itu, Pak. Baik teman-teman, sebelum saya paparkan, saya mencoba menarik data melalui aplikasi Host Viewer, dan saya menemukan dari 200 artikel yang saya coba telaah, di sini saya menemukan ada 37 item yang sangat berkaitan dengan judul artikel yang saya akan review, yaitu yang berkaitan dengan local wisdom. Ini juga aplikasi baru saya pelajari,
lewat YouTube dan melalui bimbingan teman. Terima kasih Mbak Ulan dan Pak Abdul. Saya japri malam-malam. Terus di antara mohon nanti bimbingannya kalau semuanya saya salah membaca karena saya baru mempelajari juga. Di antara artikel-artikel yang saya telaah ada 7 klaster, di mana ada klaster di sini menunjukkan bahwa ada yang klaster warna hijau, ada biru, ada merah, ada kuning. Nah, di antara 7 klaster ini yang link dengan judul local wisdom saya ada 176 link. Nah, di mana klaster 1 itu ada efek, elementary school, implementation, integration, dan seterusnya. Kemudian untuk klaster 2 ada analisis, kemudian juga masuk Bali, karakter, desain, dan sebagainya. Untuk saya melihat tahun terbitnya dimulai dari 2018. Di sini local wisdom ini sudah mulai dibahas dan diteliti mulai 2018. Sudah banyak diteliti mulai 2018. Kemudian di 2019, sedangkan yang kuning adalah ini yang terbaru yang 2019. Ini sangat berkaitan dengan implementasinya, kemudian pendidikan karakternya, kemudian integrasi dan junior high school, serta local wisdom value. Selanjutnya untuk melihat ke baruannya berdasarkan data dari host viewer, yang tebal ini adalah yang paling banyak dibahas, yang paling banyak dibahas mengenai local wisdom, kemudian mengikut development model, model pengembangan, kemudian ada student, ada study, kemudian di Indonesia. Jadi yang tebal-tebal ini adalah sangat berkaitan dengan local wisdom. Jadi dari sinilah saya berangkat bahwa ternyata local wisdom itu sangat dibutuhkan, khususnya di pengembangan modelnya. Ya, seperti itu. Baik teman-teman, dari 200 artikel yang saya petakan itu, saya memilih satu artikel dengan judulnya ini Sundanese Traditional Game, Bebentengan Castle, ini development of learning method based on Sundanese local wisdom. Jadi saya memilih salah satu judul yang menurut saya sangat menarik untuk saya telaah. Judulnya ini permainan tradisional bebentengan, ini permainan Sunda. Ini mengembangkan metode pengembangan, pembelajaran metode pengembangan yang berbasis kearifan lokal Sunda. Penulisnya adalah Uus Toharudin, Iwan Setia Kurniawan, Dahlia Fisher. Kemudian terbit di European Journal of Education Research volume 10, isu 1 halaman 199 sampai 209. Berikut ini adalah jurnalnya. Dia masuk European Journal of Education Research itu sudah masuk ke Q3, sudah masuk ke Q3. Kemudian yang mengindeks dari European Journal of Education Research ini sudah masuk Erik dan Doat. Mereka kan rambut mbok iki kan nang samsate. Ora. Selanjutnya di sini di dashboard dari European Journal of Education ini saya melihat ada set score sampai set score 2020 itu ada 2,0, kemudian SJF 2020 0,39. Kemudian publishernya ini
Eurasian Society of Educational Research. Nah, seperti ini tampilannya sebelum saya download. Maaf teman-teman, untuk mendownload artikel jurnal saja saya masih menggunakan manual, dan memang saya butuh belajar. Mungkin ini efek kelamaan di hutan. Nah, baik, saya lanjutkan untuk judulnya tadi. Di sini saya menelaah mulai dari tujuan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian berdasarkan artikel tersebut itu untuk melihat peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan metode pembelajaran berbentengan. Penulis beranggapan bahwa kearifan lokal itu diyakini mampu membangun karakter suatu daerah sehingga memiliki ciri khas masing-masing daerah. Selain itu, penulis juga meyakini bahwa ketika penulis melihat potensi kearifan lokal yang besar untuk membangun karakter siswa, maka cukup relevan jika kearifan lokal diintegrasikan ke dalam kurikulum, khususnya ke dalam pembelajaran. Kemudian peneliti mencoba mengembangkan metode pembelajaran yang mengadopsi salah satu permainan rakyat Sunda, bebentengan. Nah, bebentengan itu sendiri adalah permainan rakyat yang dimainkan secara berkelompok. Nah, untuk metode penelitiannya, metode yang digunakan dalam penelitian itu adalah metode campuran atau mixed method. Sebentar tertutup. Mixed method kemudian dipaparkan dengan kualitatif dan kuantitatif. Karena dia menggunakan mixed method, jadi dia ada paparan kualitatif dan kuantitatifnya. Data kuantitatifnya itu digunakan untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa setelah perlakuan. Nah, data kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan hasil wawancara, kuesioner, dan temuan lapangan. Data kuantitatifnya ini diperoleh dari hasil tes siswa, yaitu pre-tes dan post-tes. Kemudian setelah penerapan metode pembelajaran dilakukan oleh guru. Nah, untuk mendukung temuan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa dan mengambil angket sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang temuan-temuan dalam penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya sampel. Penelitian ini melibatkan 3 sekolah dasar atau elementary school, ini disingkat ES, elementary school, kemudian 3 sekolah menengah pertama, dan 3 sekolah menengah atas. Ini juga merupakan salah satu daya tarik bagi saya untuk mereview artikel ini, karena di dalam penelitian ini dia menggunakan 3 tingkatan sekolah, yaitu SD, SMP, dan SMP. Metode yang digunakan itu Suaranya apa hilang ya, teman-teman? Iya, suaranya hilang, Mas Ibda. Sama nih. Sama saya juga hilang. Wah, ini Oh, terpental. Iya. di hutan berarti ini, Pak Martin. Iya, terpental. Yes. halo. Ini Pak Alif di hutan ini. Halo, Mas Sumartin, halo. Mas Sumartin. Iya, nggih, diulang nggak apa-apa dikit. Waduh, sampai di mana? Sampai di mana tadi, Pak? Sampel. Ditampilkan dulu. Oh, sampel ya. Oke. Mohon izin Pak, saya nonaktifkan saja kameranya ya, supaya enggak terlalu ini jaringan.
Saya sudah kasihkan ngomong terus ternyata hilang. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Tadi sampai ini Pak Mas. Jumerdin. Sampai sampel tadi. Sudah. Sampai ES ini ya. Udah. Betul. Ya, saya ulang kembali penelitian ini untuk sampelnya ini yang membuat saya semakin tertarik karena di sampel ternyata sampel dalam penelitian ini menggunakan 3 tingkatan sekolah yaitu SD, SMP dan SMA. Ada dia 3 sekolah dasar dia gunakan sebagai sampel, kemudian 3 sekolah menengah dan 3 SMP. Dari 298 siswa, 97 dari SD, kemudian 97 dari SMP, dan untuk SMA-nya dia menggunakan 104 siswa, sedangkan gurunya sebanyak 9 orang. Nah, penelitian ini dilakukan tahun 2017 sampai 2019. Kelihatan ya, Pak? Kelihatan. Ya. Jelas. Aduh, jaringan ya Allah. Oke, lanjut. Untuk teknik pengumpulan datanya, untuk data kuantitatifnya ini diperoleh melalui tes tertulis, kemudian pretest dan posttest pada materi ekosistem dan semua tingkatan. Kemudian soal yang diberikan itu sebanyak 20 soal. Itu data kuantitatifnya. Data kualitatifnya dikumpulkan dengan angket, wawancara dengan siswa dan guru, dokumentasi serta catatan lapangan atau temuan di lapangan. Nah, metode yang dikembangkan berupa permainan tradisional Sunda yaitu bebentengan yang diadopsi dan dimodifikasi serta diintegrasikan ke dalam sintaks dalam perencanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya pada artikel ini untuk teknik analis datanya itu ada data kuantitatifnya dianalisis menggunakan ANACOPA yang dilakukan uji statistik untuk melihat perbedaan rata hasil belajar siswa setelah perlakuan. Sedangkan untuk data kualitatifnya dideskripsikan berdasarkan hasil wawancara, kuesioner, dan temuan lapangan oleh peneliti. Kemudian instrumen data kualitatif sebelumnya ini telah divalidasi oleh para ahli mengenai beberapa pertanyaan untuk wawancara dan pernyataan untuk kuesioner. Nah, bagaimana desain pembelajarannya? Mungkin terlihat Bapak? Terlihat Mas, terlihat. Untuk desain pembelajarannya seperti ini pada gambar. Nah, di dalam kelas itu dia bagi 2 kelompok. Nah, ada grup 1 dan grup 2, ini yang satu yang merah, kemudian ada grup 2 yang biru, sedangkan yang di tengah ini adalah area perlombaannya, kemudian gurunya sebagai juri. Nah, cara bermainnya disajikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh grup. Nah, jika grup yang bersangkutan tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka dia akan masuk ke area grup lawan. Seperti ini, dia sebagai tahanan, sebagai tahanan. Nah, jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan, namun jika bisa menjawab pertanyaan, maka yang lawannya itu akan ditarik masuk ke wilayahnya, tahanannya, seperti itu. Nah, untuk menentukan siapa pemenangnya, kita melihat yang grup siapa yang paling banyak ditahan dan yang tersisa hanya 1 orang, maka itulah yang dikalah. Sedangkan kalau di grup yang lain masih banyak, artinya dia pemenangnya. Dia ini gambar modifikasi permainan tradisional bebentengan. Nah, selanjutnya temuan. Dari analisis data, ini analisis datanya bisa kita lihat bahwa hasil pretest dan pretest semua level sebenarnya kalau dilihat dari datanya ini semua dapat meningkatkan hasil belajarnya. Mulai dari SMA kita lihat
pasca uji dan pretesnya. Pretesnya ini nilainya misalnya SMA 1 Rancai Kek ini 36,47, setelah pasca tesnya ini 66. Jadi kalau dilihat semuanya meningkat berdasarkan hasil analisis datanya. Nah, untuk mengetahui signifikasi peningkatannya, peningkatan nilai pretest dan post-testnya, maka peneliti melakukan analisis lebih lanjut, yaitu menggunakan engine. Nah, analisis ini dilakukan untuk melihat peningkatan hasil belajar pada semua jenjang pendidikan. Nah, analisis ini digunakan untuk peneliti untuk menyimpulkan. Analisis engine yang digunakan itu analisis engine menggunakan uji T. Nah, di dalam analisis engine ini, peneliti menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, rata-rata engine menunjukkan penurunan. Nah, hal ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan mengapa nilai engine menurun pada level yang lebih tinggi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, peneliti melakukan wawancara lagi dengan siswa dan guru, serta membagikan angket siswa terkait dengan metode pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran berbasis kearifan lokal ini dapat meningkatkan hasil belajar pada semua jenjang. Namun berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa ini sigma 0,20 lebih kecil 0,5, jadi hipotesisnya ditolak dan hipotesisnya diterima. Ini terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembelajaran siswa dengan yang mendapatkan metode pembelajaran berbasis kearifan lokal Sunda pada setiap jenjang. Jadi meskipun semuanya berhasil, tapi ada perbedaan tingkat keberhasilannya. Nah, perbandingannya seperti ini antara elementary school dengan junior high school ini 0,079. Lebih besar 0,05, sehingga disimpulkan bahwa metode pembelajaran berbasis kearifan lokal Sunda tidak efektif diterapkan di SMP. Maksudnya tidak efektif bukan berarti gagal, tapi nilainya tadi ini yang tinggi, nilainya tinggi. Kemudian antara sekolah dasar dengan SMA dibandingkan lagi, ini hasilnya. Nah, disimpulkan juga bahwa metode pembelajaran berbasis kearifan lokal Sunda efektif diterapkan di sekolah dasar. Ternyata dalam penelitian ini meskipun ketiga jenjang sekolah itu menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil, tapi yang lebih menonjol itu adalah di sekolah dasar. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa metode ini sangat cocok diterapkan di sekolah dasar. Nah, kesimpulannya metode pembelajaran berbasis kearifan lokal dalam hal ini kebentengan dapat meningkatkan hasil belajar siswa di semua tingkatan. Namun berdasarkan hasil analisis data, metode ini lebih cocok diterapkan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kemudian hasil wawancara ini siswa secara umum menunjukkan minat terhadap kebentengan. Kemudian hasil angket juga menunjukkan bahwa siswa merasa terbangun dalam dirinya, sikap percaya diri, kerjasama, empati, dan tanggung jawab. Mungkin cuma sampai di situ saya bisa paparkan. Mohon masukan dan koreksi teman-teman dan Bapak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Jumadin. Teman-teman, itulah review artikel tentang kearifan lokal ya. Jadi kearifan lokal itu sebagai negara bangsa kita ini memang sangat kaya ya kearifan lokal yang kita miliki. Dan dari sekian banyak kearifan lokal itu ya memang ya mohon maaf mungkin dalam perspektif
agama ya, terutama isu terakhir ini yang jadi ramai di perbincangan orang tentang wayang ini ya. Jadi wayang itu kan, saya tertarik dengan komentarnya si Sujiwo Tejo ya. Jadi yang namanya wayang itu mau diharamkan mau tidak itu nggak masalah, penonton saya masih tetap banyak. Hanya persoalannya kan orang itu kan ya kalau dianggap itu haram lalu seolah-olah itu sensitif kan ya, misalnya ya karena memang agama tertentu ya Islam saya kalau katakanlah apa namanya ini apa minuman keras ya, minuman keras itu kan dilarang kalau di menurut agama Islam. Nah itu kan jelas haram ya. Jadi, makanya kalau orang tadinya minuman keras lalu dia bertobat dan dia meninggalkannya, maka kan harus dihilangkan ya, artinya dimusnahkan gitu, minuman kerasnya itu. Sama, karena secara historis wayang itu juga sunan-sunan itu juga ada yang mengharamkan, ada yang tidak gitu lah. Jadi nggak masalah, biar saja. Toh katakanlah minuman keras ya tetap saja diproduksi di daerah tertentu, nggak masalah. Ya, tapi karena suatu agama mengklaim bahwa itu haram, kan memang itu dipercaya dan dianutnya ya nggak apa-apa aja. Cuman kadang-kala sekarang ini ya karena era media sosial, ceramah yang seharusnya untuk internal, nah akhirnya diposting seolah-olah itu dipublish untuk umum. Nah, kadang-kala seperti itu ya. Jadi ini yang kekeliruannya di situ ya. Jadi siapa yang merekamnya, siapa yang kalau misalnya itu dibicarakan di dalam forum terbatas di masjid ya, atau mungkin di gereja juga membicarakan tentang sesuatu yang dilarang dan itu hanya di gereja, tidak ada pribadi, maka tidak akan menyinggung siapa-siapa. Nah celakanya kita ini era media sosial ini, segala sesuatu itu langsung bisa dipublish keluar, terbuka gitu ya, seolah-olah. Nah ini seolah-olah itu membuat orang banyak kebakaran jenggot. Jadi yang namanya minuman keras, yang namanya babi, ya tetap saja ada orang pelihara babi. Ini nggak apa-apa, nggak usah dipandemi, nggak usah disuruh berhenti melihara babi, nggak usah. Ya ngapain dong kita ini punya kearifan lokal masing-masing? Ya kan, biar saja, karena ada sebagian saudara kita yang minum minuman keras itu nggak apa-apa, makan babi itu nggak apa-apa, biar aja. Nah itu kadang-kadang. Jadi karyawan lokal selama ini banyak dipertentangkan ya. Padahal itu dalam hal tertentu ya, terutama yang yang relevan dengan pendidikan. Ya saya kira itu bisa dipilih dan dipilah ya. Itu sangat banyak ya yang bisa menginspirasi para pendidik dengan kearifan lokal itu. Lalu di situ ada muatan-muatan pendidikan karakter ya. Nah itu saya kira menarik ya. Jadi terutama tadi yang untuk anak SD ya, betul ya Mas Martin ya. Ini lebih cocok untuk anak SD gitu ya. Pak, sebenarnya semuanya hasilnya menurut artikel ini semuanya meningkatkan hasil belajar. Cuma yang paling menonjol ini yang untuk SD. Jadi yang paling cocok itu adalah SD. Ya karena memang kan kalau dalam konteks pendidikan ya kearifan lokal itu kan di situ yang kita ambil itu kan ya nilai-nilai edukasinya ya. Banyak sekali yang ada di situ, ada nilai-nilai edukatif yang bisa kita ambil dari situ. Luar biasa kita ini sangat-sangat ya kaya raya tentang kearifan lokal dari Sabang sampai Merauke, karena setiap suku ras yang memiliki ini masing-masing ya, kearifan masing-masing. Ya makanya kita tidak perlu ikut-ikutan gegap gempita, mendukung, menolak, nggak usah. Kita ini orang terpelajar ya harus bisa berpikir jernih lah. Ya saya kaget dengan komentarnya Sujiwo Tejo yang saya itu dalang, wayang mau diharamkan, nggak peduli, penonton saya tetap banyak. Gitu. Ya ngapain? Kearifan lokal diharam-haramin kok. Padahal itu bicaranya sebenarnya kan di forum terbatas sebenarnya. Itu tadi karena terbuka ya, jadi seolah-olah itu menjadi konsumsi publik ya, lalu jadilah ramean. Inilah kadang-kadang kita ini
bahkan ada yang apa namanya, ya saya kira itu juga sah-sah saja ya orang. Tapi apa benar tidak ya Allah a'lam bishawab. Katanya ini kan hanya memunculkan masalah untuk menutup masalah. Kadang-kadang kita ini ya sok-sok ya, ada masalah-masalah yang lebih krusial. Lawang rakyat aja masih pada bingung cari minyak goreng, tiba-tiba malah bicara tentang wayang. Energi kita kan habis. Untuk apa bicara-bicara begitu ya? Kadang-kadang kita ini tarik-tarik ya, dorong-dorong untuk apa wilayah politis yang menurut saya pengalihan isu. Iya, enggak efisien gitu ya. Jadi ngapain gitu loh? Rakyat aja kesulitan yang ini lagi apa namanya, lagi gergesi nasional ya. Kan semua pada banyak yang kena ini ya. Termasuk saya ini sudah 4-5 hari ini badan saya gergesi enggak selesai. Tapi alhamdulillah saya masih fit untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagai dosen. Dan banyak di tetangga, di saudara, masalah-masalah itu jauh lebih penting untuk segera diselesaikan ya. Ngapain kita ribut hanya soal haram halal dan sebagainya, itu urusan masing-masing lah. Agama kan itu kan privacy ya. Sudah biar diurus masing-masing ya. Kalau misalnya katakanlah pandangan Islam dianggap apa itu nggak benar, itu jelek, itu radikal, biar aja lah, nggak usah tersinggung ya. Karena ya mereka kan punya pandangan juga yang mungkin menurut perspektif dia ya. Jadi dianggap radikal lah, dianggap apalah ya, biar saja, nggak usah ya, kecuali kalau sudah keterlaluan lah, mungkin secara baik-baik di apa lakukan tabayun. Saya kok inginnya begitu ya, berbangsa dan bernegara, nggak usah dengan kekerasan, nggak usah dengan emosi, nggak usah dengan apalah gitu ya. Nah itu kearifan lokal ya. Jadi ini kan yang dilakukan di Sunda ya. Sunda saya kira relatif sama secara historis dengan di Jawa Tengah atau Jawa Timur kan juga dulu kan kerajaan ya. Jadi saya kira sama secara historis. Jadi kekayaan kearifan lokalnya juga luar biasa ya. Ya termasuk musik-musiknya ya, gamelan ya. Gamelan itu kan juga kearifan lokal yang banyak kita tidak ngerti ya. Padahal orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu kagum dengan gamelan. Gamelan itu kan alat musik yang berbeda-beda, cara memukulnya juga berbeda-beda, suaranya jelas berbeda-beda, tetapi ketika dibunyikan secara bersama-sama menghasilkan alunan yang luar biasa. Mereka banyak kagum gitu. Jadi makanya gamelan itu lalu menjadi musik terapi ya. Jadi aneh gamelan itu. Dan itu coba kalau Anda klik gamelan di Amerika, di situ kan komunitasnya banyak. Nah sayangnya di kita sendiri ya banyak yang nggak paham tentang gamelan. Di Jawa Barat saya kira juga ada juga ya, yang musik-musik lokal. Itu kan bagian dari kearifan lokal. Ibaratnya ya Pak, ini Pak ya. Ibaratnya kita jangan mau ada orang mengharapkan gamelan ya, Uzben. Ya. Ibaratnya kita merindukan ibaratnya kita merindukan surga yang jauh, surga di dekat dilupakan. Iya betul. Iya, jadi yang dekat-dekat ini malah kita nggak paham ya. Di Singapura itu kalau setiap SD itu punya 1 unit gamelan. Itu menarik itu. Jadi mungkin sudah pernah saya singgung ya. Jadi gamelan itu kan nadanya itu kan nang, ning, nung, gong. Gong itu yang paling belakang. Jadi gong itu keagungan ya. Untuk mencapai keagungan Tuhan. Ya, keagungan Tuhan itu harus dimulai dari tahap, kan ada nada yang punya nang, itu saron ya, ning itu ya saron dan kempul ya, nung itu ya sejenis apa namanya bonangnya itu ya, atau nangnya itu bonang. Itu kan jadi untuk mencari keagungan Tuhan itu harus dimulai dari tahapan kita itu harus tenang ya. Harus banyak merenung ya. Berzikir nang ning ning dulu, harus wening, banyak berdoa, nung banyak merenung. Itu intinya kan zikir. Jadi orang kalau ingin mencapai keagungan Tuhan, makanya gamelan itu setiap
akhir gamelan mesti diakhiri dengan gong gitu ya. Gong itu yang gamelan paling besar itu. Gong itu keagungan Tuhan. Jadi untuk bisa mencapai nirwana itu tahapannya itu. Jadi jenis gamelan itu ya. Jadi nangning itu kan kearifan lokal kan. Ya mohon maaf saya masih suka mendengarkan musik-musik gamelan karena masa kecil saya itu saya lahir di Jawa Tengah. Saya itu setiap ada orang mantu itu biasanya nanggap ya ketoprak ya wayang gitu. Ya yang paling saya suka itu kalau wayangnya itu malam hari dimainkan, biasanya pengeras suaranya itu jam 3 sore sudah bunyi yang dengan toa itu loh. Wah rasanya itu di hati itu ayem gitu ya. Bahasanya Wajina, terus Kinarto Sabdo ya, misalnya Tombokan yang apa namanya lagu-lagunya itu kontemporer pada masa itu ya. Jadi Kinarto Sabdo itu kan dalang yang sangat kreatif ya waktu itu. Jadi dia menciptakan lagu-lagu yang tembang-tembang yang sangat inspiratif ya, waktu itu. Saya sangat senang ya. Jadi apa namanya gamelannya juga begitu, Wajina. Kemudian kalau di akhir-akhir ini ya bangsa si Sunyani atau Mantos ya dan lain-lain itu. Jadi itu saya kira bagian dari kearifan lokal yang kadang-kala anak-anak ini ya perlu kita kenalkan ya terutama untuk mendidik karakter lah ya. Karena kalau kita biarkan anak-anak kita ini dicekoi dengan ya budaya-budaya asing itu kan lalu ya bukan ya ini ya, tapi paling tidak ada keseimbangan gitu. Lalu seolah-olah nanti semua itu akan terkubur ya. Kearifan lokal itu akan terkubur hanya menjadi kenangan ya. Padahal banyak nilai-nilai tertentu yang di situ ya pantas untuk kita lestarikan dan kita tradisikan ya. Itu saya kira. Silakan teman-teman, mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan. Silakan teman-teman, sebetulnya ada yang mau di-share atau pengen tahu lebih lanjut tentang Kabupaten Pasangkayu, tentang budaya-budayanya. Ya, di sana Pak Mas Jumatin, kekayaan kearifan lokalnya apa yang paling menonjol? Kalau di Kabupaten Pasangkayu Pak kan Kabupaten Pasangkayu itu masih wilayahnya orang Mandar. Jadi kebanyakan di daerah saya itu suku Mandar. Meskipun sebenarnya banyak di suku lain karena daerah saya termasuk daerah transmigrasi. Jadi ada Bali, ada NTT, ada Bugis juga banyak Pak untuk merantau ke sini. Jadi untuk kebudayaan-kebudayaannya masih didominasi sih dengan kebudayaan Mandar. Seperti itu Pak. Silakan teman-teman yang lain. Ayo Pak Abdul. Orang-orang asing itu ketika masuk di Indonesia, nggak tahu dia masuknya mau dari Bali atau mau dari Jogja, dari mana, itu rata-rata mereka itu sangat terkesan dengan budaya kita ini. Ya terutama Bali itu kan kearifan lokalnya luar biasa, makanya harus dipelihara karena objek wisata di sana itu terjual karena kearifan lokalnya. Ya jadi ya misalnya budaya mohon maaf membakar itu namanya apa? Membakar mayat itu, membakar jenazah itu namanya ngapain Pak? Apa? Ya, sama saya Pak.
Ya. Kebetulan, halo. Ya, gimana? Kebetulan saya di sini termasuk pendatang juga karena aslinya saya suku Bugis. Bergabung dengan teman-teman di sini yang berasal dari suku Mandat. Saya juga sangat tertarik dengan kalau membahas budaya-budaya Pak, karena kebetulan bapak saya bapak saya itu bukan budayawan tapi sangat tahu tentang budaya-budaya, khususnya di ini budaya-budaya di suku Bugis. Dia sangat hafal karena bapak saya termasuk orang-orang dulu yang alhamdulillah panjang umur waktu itu. Saya masih sempat dapat kelahiran bapak saya itu sebelum ini. Menurut dia sudah beristri pertamanya pada saat ini dulu. Insinyur Soekarno jadi presiden. Jadi, dan alhamdulillah panjang umur, saya masih sempat dapat di umur 11 tahun. Saya masih sempat dapat. Dia sangat senang dengan cerita-cerita tentang budaya-budaya itu, dan mungkin itu membuat saya juga tertarik untuk membicarakan tentang budaya-budaya. Jadi kalau berbicara budaya orang, khususnya budaya-budaya di luar dari budaya saya, itu saya sangat tertarik, dan saya selalu mengkoneksikan, oh ternyata seperti itu ya orang-orang dulu kita yang mempercayai budaya, dan ada beberapa budaya yang mungkin sejalan dengan agama, ada juga mungkin yang bertolak belakang dengan agama. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi ya itulah makanya kearifan lokal itu biar saja berkembang dan tumbuh berkembang. Karena Bali itu yang dijual yang dijual itu keunikan dan itu luar biasa ya. Jadi sektor pariwisata Bali saya kira provinsi yang number one saya kira di Indonesia ya, karena dia menjual kearifan budaya. Ya memang ada agama lain yang menganggap ya nggak apa-apa, biar aja wong kita dilindungi oleh Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, nggak usah saling sensitif gitu loh. Lalu kayak gitu dibubarkan, lalu bilang jangan, biar aja. Yang penting kalau Anda yakin nggak mau melakukan hal itu ya sudah, jangan lakukan gitu aja, tapi jangan lalu menganggap itu sebagai hal yang yang harus dimusnahkan atau enggak usah, biar saja ya. Tapi kalau toh itu bicara di forum internal ya monggo saja. Ya tadi masalahnya itu lalu bocor kemana-mana, nah jadilah problem yang seolah-olah itu lalu ya buang-buang energi lah menurut saya ya, gitu. Dan masih banyak lagi Bali itu ya, dari bagaimana tradisi lokalnya yang sedemikian dipertahankan. Makanya Bali itu biar saja begitu ya, jadi termasuk rumah-rumah itu biar saja begitu. Dan sayangnya sekarang saya beberapa tahun terakhir ini saya melihat Bali beberapa sudah mulai tergusur ya, dari rumah-rumah sudah modelnya itu sudah model baru gitu. Itu sebenarnya menurut saya harus dipertahankan ya untuk titik-titik tertentu itu, karena kan sangat khas ya rumah-rumah di sana itu. Pasti ada puranya. Kalau pura nggak pernah hilang sih, selalu ada. Tapi modelnya ini loh, yang ala Bali itu kan sangat ini. Karena dia yang dijual itu ya. Ya biar saja, karena memang orang asing kan suka terhadap hal yang seperti itu. Begitu juga di Jogja ya, di Jogja juga begitu. Jogja ini sepertinya karena lebih ke cenderung ke pelajarnya ya, jadi kota pelajarnya ya, dan sebenarnya juga kota budaya juga. Cuman dari sisi kebudayaan ya, meskipun sekarang digengsengkan lagi ya oleh Kanjeng Sultan ya, digengsengkan lagi melalui dana keistimewaan ya. Saya kira budaya lokal itu dibangkitkan lagi untuk ya menarik wisatawan. Silakan saja, menurut saya nggak masalah. Ya kalau Anda tidak mau mengikuti ya sudah, nggak usah diikuti gitu aja. Dan kalau Anda ingin ngajak aja ya silakan ajak di forum yang terbatas gitu ya, jangan forum terbuka ya. Ya seperti yang saya contohkan, kalau orang mau ateis ya silakan aja, asal individual, nggak ngajak orang lain.
itu hak asasi, silakan. Tapi karena kita negara Pancasila, Anda ketahuan mengajak orang untuk ateis, ya jelas ditangkap polisi, nggak boleh, ya. Apalagi sampai woro-woro di media sosial, nggak boleh. Ya. Tapi kalau secara individual dan ya monggo saja, mau ateis mau apa ya. Tapi kan secara formal, secara kelembagaan, secara kenegaraan, ya semua orang itu baiknya ya berketuhanan, ya. Karena dasar negara kita adalah Pancasila, kita pertama ketuhanan yang Maha Esa. Udah gitu, itu sangat indah kita itu dengan keberagaman yang ada itu, lalu dipayungi dengan dasar negara Pancasila, udah sempurna ya, kita paripurna. Makanya Malaysia itu kagum ya dengan Indonesia yang punya dasar, mereka kan nggak punya dasar negara Pancasila, kita itu luar biasa ya. Hanya sayang orang lalu menerjemahkan dari perspektifnya masing-masing, ya, sehingga lalu ya seolah-olah kita ini lalu saling melemahkan dan lain-lain. Oke, ada dari teman-teman di kearifan lokal, saya kira menjadi tema yang menarik juga sebenarnya untuk diangkat menjadi tema penelitian. Disertasi kalian adakah yang satu di antara teman-teman ini yang mengangkat kearifan lokal? Ada nggak? Nggak ada berarti. Etno matematik, Prof. Pak. Kalau kayaknya Pak. Dikaitkan dengan kearifan lokal. Iya, Pak. Ya, saya kira apa? Jadi matematik dengan kearifan lokal. Kalau memberi contoh-contoh itu ya gunakanlah contoh yang dekat-dekat ya, misalnya limas. Kalau untuk rumah ya yang jeblu, yang limas, yang apa? Itu kan lebih baik, lebih yang konteks. realistik matematik, Pak, itu yang lebih nyata ke anak-anak. Iya, lebih nyata, lebih real dari hari ada. Dan kalau menurut saya matematik itu sebenarnya yang penting itu kebiasaan numerik itu harus dibiasakan pada anak. Ya kalau anak SD misalnya, coba dia suruh ngamati ya di depan kelas, nggak usah lama-lama, 10 menit saja, diberi stopwatch atau jam biasa gitu. Coba kamu amati di depan sekolah kita selama 10 menit ada berapa kendaraan. Nanti Anda laporkan di kelas 10 menit. Kan ngamati kan, menghitung kan. Itu penting sudah, jangan dikira ya. Jadi kebiasaan menghitung ya, oh ada motor 1, 2, mobil 3, sepeda kan termasuk kendaraan juga 4, 5. Anak yang terbiasa dengan kemampuan numerik dan pengamatan yang baik, ketika melaporkan mungkin beda-beda. Mungkin aja anak yang hanya melaporkan, oh ya tadi selama 10 menit saya melihat ada 15 kendaraan yang lewat, titik. Tapi anak yang terbiasa menghitung dan juga mengamati, mungkin dia lebih detail. Tadi ada 15 kendaraan, terdiri atas mobilnya 3, sepeda ontelnya 2, motornya 10. Nah, motor yang 10 itu, yang warna hitam ada 6, warna putih ada 2, misalnya. Mungkin sampai detail begitu. Itu kebiasaan numerik. Ya, dia pasti nanti matematikanya kan bagus itu. Ya. Kan sederhana itu ya, tapi guru nggak akan terbesit dalam benaknya. Padahal itu penting itu. Jadi kebiasaan menghitung, ya kebiasaan numerik itu. Ya termasuk apa pernah kita meminta anak SD itu, coba nak kamu ukur panjang lebarnya ruang kelas kita ini, kan nggak pernah kan? Itu harus dibiasakan biar dia itu tahu gitu loh. Oh, ruang kelas saya itu panjangnya 10 meter, lebarnya 8 meter. Lalu terdiri atas misalnya kalau itu keramik ya, keramiknya ada sejumlah sekian. Itu biasakan menghitung ya, itu kan sederhana atau sebenarnya, tapi guru nggak akan terbersit dalam benaknya karena kebiasaan melihat menghitung itu di sekelilingnya itu akan
memacu dia untuk yang namanya matematika, numerik itu hal yang tidak menakutkan. Selama ini kan anak-anak itu takut karena ya terkesan matematika itu sulit. Padahal kalau dia dibiasakan dia menghitung apapun yang ada di sekelilingnya lah, ya, termasuk mengukur sendiri tinggi ruang kelas kita berapa, tinggi tiangnya, lalu papan tulis kita, meja kamu coba diukur ada berapa itu panjang lebarnya, nanti luasnya ada berapa itu, biar saja dia menghitung sendiri. Oh ini Bu luasnya sekian, oh ya bagus. Itu akan jauh lebih membelajarkan dan lebih bermakna ya, daripada langsung ditulis di papan tulis 8 meter kali 10 meter sama dengan sekian meter, kan nggak kontekstual. Kenapa tidak disuruh mengukur sendiri? Coba ukur ruang kelas kita itu berapa panjang lebarnya, berarti luasnya ada berapa, meja kamu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tinggi dan misalnya ingin mengukur volume ya, itu kan misalnya ya ada akuarium ya, suruh aja mengukur sendiri panjang lebarnya, tingginya berapa, nah itu volumenya berapa, biar dia tuh langsung itu loh kontekstual dan dia bisa membayangkan ya, karena di kelasnya ada akuarium, oh berarti ini volumenya sekian gitu ya. Itu akan jauh lebih bermakna dan dia nanti ketika diberi kasus meskipun tidak mengukur atau tidak melihat sesuatu yang harus dihitung volumenya, pasti dengan sendirinya dia bisa ya. Tapi di awalnya ketika belajar cobalah deh kontekstual dengan apa yang ada di sekeliling kita, dibiasakan menghitung, suruh menghitung di depan halaman sekolah kita ada berapa tanaman gitu. Biar saja dia itu terbiasa sehari-hari itu kemampuan numeriknya itu terlatih dengan tadi sering menghitung gitu ya. Jangan dibiarkan nggak pernah diasah kemampuan berhitungnya ya, terutama ini untuk anak-anak SD ya. Ya kalau untuk anak SMP dan SMA ya beda lagi lah, konteksnya tentu disesuaikan. Itu saya kira matematika itu menurut saya sesuatu yang sebenarnya menarik dan tidak menakutkan ya, kalau cara membelajarkannya dengan cara yang benar. Oke, silakan ada yang ingin mengklarifikasi. Cintanya Pak. Halo, Ya silakan, siapa? Pahami dulu. Terima kasih Pak Arianto dan Pak Jumardin. Menarik ya terkait dengan artikel yang sudah direview tadi. Mungkin gambaran kita yang nanti produk akhir dari perkuliahan ini, kalau misalnya artikel yang disubmit atau dikirim ke proceeding seminar internasional, mungkin ini Pak gambaran kakak kelas kita itu apakah artikel yang banyak disubmit itu berupa literatur review atau sistematik literatur review, atau berupa hanya kajian pustaka biasa kayak makalah, atau sudah penelitian yang itu semacam mini riset lah, atau yang seperti apa. Kalau tadi misalnya Pak Jumardin lebih mengarah ke kearifan lokal ya, itu kan bisa jadi nanti sistematik literatur review yang berkaitan dengan kearifan lokal sesuai tema atau topik disertasi yang sudah di SK-kan kemarin, atau memang sudah tahapan kepada draft ataupun rancangan disertasi kita Pak. Mungkin mohon penjelasannya atau gambarannya Pak, yang dulu-dulu itu kebanyakan yang seperti apa? Ngoten Pak, matur suwun. Baik, sebenarnya di seminar internasional itu dalam bentuk review referensi, dari hasil referensi dalam bentuk makalah biasanya bisa juga, atau review jurnal bisa. Tetapi kalau ingin diakui itu sebagai, dan nanti mungkin akan yang biasanya diterbitkan itu yang hasil penelitian ya, yang kalau hanya seminar mungkin bisa, tapi kalau yang ingin didaftarkan ke proceeding yang terindeks biasanya itu yang dalam bentuk hasil penelitian, meskipun penelitian mikro ya. Jadi menurut saran saya ya
ya kalau Anda ingin yang ini ya yang penelitian mikro ya, terutama teman-teman yang dosen barangkali kan nanti kalau itu masuk di proceeding terindek kan ya bisa digunakan untuk apa namanya kenaikan pangkat dan sebagainya ya, untuk teman-teman yang sudah dosen. Jadi dari penelitian mikro ya saya kira itu saya menyarankan di situ. Tapi kalau mau mereview jurnal-jurnal yang ada lalu dibuat sebuah artikel ya silakan, atau mereview makalah. Tapi untuk makalah dalam pengertian yang hanya review referensi menurut saya lebih baik dihindari ya gitu ya. Anda mikro tadi ya, jadi mikro, penelitian mikro. Penelitian itu nggak usah Anda bayangkan yang limet-limet ya. Anda mengundang beberapa anak SD lewat link Zoom yang Anda punya, terus nanti diajak wawancara, diskusi, tanya sini, tanya sana, kan bisa menjadi data gitu ya. Dan menjadi data, Anda olah, jadilah artikel, atau mengundang guru-guru SD lewat Zoom yang Anda miliki, kemudian Anda tanya, wawancara, ya, atau Anda siapkan Google Form untuk mereka mengisi, ada data penelitian diolah, jadilah artikel. Ya. Saya kira tidak terlalu sulit. Yang tidak perlu dengan apa namanya menggunakan perizinan yang ketat lah ya. Beberapa Anda punya kenalan guru, lalu tolong teman-teman diajak ya. Saya ingin bicara sedikit tentang apa misalnya ya. Jadi saya kira bisa lah ya. Berapa guru, lalu ditanya ya tentu disesuaikan dengan topik yang akan Anda angkat ya, wawancaranya, instrumennya ya. Itu kira-kira masalah apa yang akan Anda angkat. Itu saya kira jadi ya. Ya, untungnya kita difasilitasi oleh UNY dengan era pandemi ini saya kira nggak masalah. Anda mau undang guru berapapun ya, guru SD misalnya, atau siswa SD kelas tinggi misalnya, enggak masalah, sudah jadi data itu. Memang sudah jadi data. Apalagi sudah disiapkan Google Form-nya ya. Terutama teman-teman yang mungkin punya istri, suami, guru SD, atau saudaranya ada yang jadi kepala SD ya, itu kan bisa diajak kerjasama. Dan itu tidak butuh waktu lama ya. Ya, jadi dengan link Zoom yang Anda siapkan, lalu ngobrol ya barang setengah 1 jam, mereka suruh ngisi Google Form, jadi data ya. Dan buatlah artikelnya. Sudah sangat baik saya kira. Itu sudah bisa diklaim bahwa ini adalah penelitian. Buktinya Anda sudah melakukan pengumpulan data ya, dari Google Form yang ada, kemudian ya yang sederhana-sederhana tidak usah ribet. Google Form-nya juga jangan terlalu panjang lebar, nanti kasihan responden kita walahan mengisi kan juga enggak. Yang sederhana-sederhana, variabel-variabel yang memang tidak terlalu menyulitkan. Saya kira itu. Ya, jadi makanya saya ingatkan dari sekarang, silakan Anda tertarik dengan tema apa, lalu buatlah kesepakatan dengan para guru atau para siswa ya, sudah kamu siapkan apa Google Form-nya untuk diisi ya. Dari data itu ya bisa di apa namanya diolah ya. Misalnya terkait dengan kurikulum Merdeka misalnya, gimana itu? Ini kebetulan saya di riset group RG ya, Grand Research di UNY. Saya sedang dan akan ya meneliti tentang kesiapan guru SD dalam implementasi kurikulum Merdeka. Itu kan bisa dilihat dari banyak perspektif ya. Itu menarik loh, jadi kurikulum Merdeka itu. Kurikulum Merdeka ini lagi hit ini, jadi banyak dan sudah beberapa sekolah yang mengimplementasikan, karena memang ini baru taraf apa ya, uji coba lapangan gitu. Nah, nanti akan diterapkan secara masif. Anda kan bisa melihat dari perspektif yang lain ya, sesuai dengan bidang konsentrasinya. Ya. Saya kira itu. Ya, jadi kesiapan ini ya kami nanti sederhana saja penelitian saya ini ya, nanti akan mengumpulkan guru-guru ya lewat link Zoom yang kita punya, lalu kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Setelah itu nanti kita minta dia untuk ngisi Google Form yang sudah kita siapkan ya, sudah jadi data nanti kita olah ya, jadilah artikel ya, karena
di UNY tuntutannya penelitian yang didanai oleh lembaga itu juga targetnya adalah artikel. Jadi laporan penelitiannya itu yang terpenting adalah dalam bentuk artikel. Dan itu siap disubmit di jurnal internasional. Silakan ya. Jadi dengan mini atau mikro riset ya saya kira tidak masalah. Tidak terlalu sulit sekarang ya, kecuali zaman dulu, zaman luring malah bingung kita. Kalau zaman luring mah kita harus ke lokasi, harus mengumpulkan. Sekarang dari ini dalam hal tertentu dia memudahkan kita malah ya. Oke, ada lagi? Mohon izin bertanya Bapak. Silakan. Menyambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Har tentang apabila kita sudah berhasil submit itu kan mungkin saja bisa kita pergunakan untuk PAK, terutama yang bagi kami yang sudah menjadi dosen. Nah, itu apakah UNY memperbolehkan nanti ketika submitting artikel itu afiliasinya dua, yang satu as a student UNY, yang satu as a lecturer, itu diperbolehkan berarti Bapak di UNY? Begini, kalau untuk khusus mata kuliah ini, kalau memang afiliasinya untuk memenuhi PAK itu harus afiliasi lembaga Anda, gunakan yang lembaga Anda aja, nggak masalah. Ya nggak masalah, nggak harus sebagai student ya. Karena kalau sebagai student kan biasanya nggak diakui ya di PAK ya. Iya, silakan. Asal ada keterangan satu lembaganya yang tempat bekerja itu sebenarnya boleh. Oh ya sudah, kalau memang begitu di dua-duanya saja nggak masalah. Ya, saya kira itu penting ini. Terima kasih Mbak Esti, diingatkan ya. Iya Bapak. Karena ini juga penting untuk diantisipasi. Karena teman-teman yang di perguruan tinggi sebagai dosen kan memang hal-hal seperti ini harus diperhatikannya. Karena kadang-kala dia seperti dosen yang mau naik guru besar, dia nggak tahu aturan ya, dia sebagai penulis pertama dan ternyata ada penulis ketiga yang itu adalah mahasiswa dan afiliasinya student yang nggak diakui. Jadi penulis itu tidak boleh ada student, ada unsur student. Penulis harus semuanya dosen ya, makanya harus afiliasinya ya, kalau itu mahasiswa S3 ya tulis afiliasi lembaga asalnya. Jangan sebagai student, kalau sebagai student nggak diakui. Nah kayak gini kan harus dipahami ya. Jadi untuk syarat GB itu biasanya begitu. Jadi, meskipun penulis pertama itu dosen yang akan naik GB, loh kok ada penulis yang student, nah, nggak dipakai. Jadi penulisnya harus semuanya dosen. Jadi seperti itu kan penting untuk dipahami. Oke, kalau tidak ada, saya kira Pak Jumardin bisa diakhiri. Baik teman-teman, masih ada atau? Izin bertanya Pak. Ya kan, Tina ya. Mas. Iya, ini menarik ini tentang kearifan lokal, terutama di Jawa Barat. Kami itu digembor-gemborkan oleh Bapak Gubernur waktu ketika itu bahwa semua sekolah harus bersemangat memberikan pengajaran ini. Namun ini ditekankan pada pembelajaran olahraga, Pak. Nah, sebagai guru wali kelas ada kecemburuan juga sedikit. Masalahnya begini, Pak. Kecemburuannya apa? Anak-anak sangat berantusias sekali menanti pembelajaran olahraga karena ada permainan benteng-bentengan, itu diterapkan di engklek-engklekan gitu. Nah, ketika saya di kelas, bagaimana ini caranya agar kearifan lokal itu mampu diterapkan di kelas saya? Nah, yang jadi pertanyaannya ini terus ini Pak, mengintegrasikan teknologi dengan local wisdom itu bagaimana agar menarik terhadap anak gitu? Mungkin Pak Jurmardi. Silakan, terima kasih. Terima kasih Teh Sitina. Pertanyaannya mengenai
Aslinya, iya betul. Ini curahan Pak, karena emang guru kelas dengan guru olahraga itu timpang Pak. Kalau belajar olahraga, anak-anak sangat semangat, apalagi ada permainan. Tapi memang secara wali kelas itu sangat senang, anak mengurangi setidaknya permainan di HP gitu Pak. Nah itu bagaimana mengaplikasikan buat guru kelas gitu, secara sederhana. Terima kasih. Kalau baik, terima kasih Teh Sutina. Kalau berbicara integrasi local wisdom dengan teknologi ini, jadinya saya harus mikir kencang nih. di mana sekolah saya kan jaringan internet belum mendukung, tapi sebagai guru saya tidak kehilangan akal. Saya tidak mau buntu hanya karena sekolah saya tidak bisa terakses internet, lantas saya tidak bisa mengajarkan teknologi. Insya Allah saya bisa melakukannya. Mungkin bagaimana cara mengintegrasikannya, saya akan coba share screen apa yang saya lakukan di sekolah, kebetulan baru-baru ini. Kelihatan teman-teman? Sudah Pak, sudah terlihat. Bentar. Kelihatan teman-teman? Terlihat. Sudah. Ini kebetulan materi kelas 5 kemarin, saya mengajar di kelas 5, materinya tentang lagu daerah. Lagu daerah kebetulan di buku ini munculnya ini coba-coba sueng. Tapi ini kan kearifan lokal dari daerah lain. Jadi tetap saya akan ajarkan dengan cara seperti apa ya, seperti ini, karena saya harus ke kota untuk mendownload lagunya, sama yang saya lakukan sekarang untuk bisa ikut Zoom gini, saya harus turun gunung dulu supaya bisa dapat jaringan. Saya lakukan seperti ini, saya download, kemudian saya ajarkan kepada anak-anak lagunya dengan yang ada teksnya, kemudian ada suaranya. Setelah dilakukan berulang-ulang itu, dan setiap pagi sebelum belajar itu, saya selalu putar lagu ini dengan lirik-lirik dengan adanya, dan secara perlahan anak-anak tahu sendiri tanpa saya ajarkan yang liriknya ini. Nah, ketika saya tes anak-anak dengan menyanyikan lagu ini bersama dengan liriknya, akhirnya saya menyimpulkan bahwa anak-anak sudah hafal. Kemudian saya meningkatkan lagi ke karaoke-nya. Jadi di dalam kelas itu kita karaoke sama-sama, dan seperti ini. Seperti itu teman-teman yang saya lakukan. Jadi untuk apa ya, dalam pembelajaran itu anak-anak asik, karena apa ya, mereka karaokean gitu. Mereka karaokean dan anak-anak semua malah berebutan mic untuk menyanyi. Nah, kemudian bagaimana mengintegrasikannya dengan kearifan lokal di daerah saya? Ya, setelah menghafal lagu ini, saya coba ambil lagu daerah saya. Misalnya lagu daerah Mandat, Tenggal-Tenggal Lopi, Waktu Timur di Pamboang, itu saya ambil semua. Dan ini anak-anak tidak perlu diajarkan liriknya karena dia sudah hafal, tinggal bagaimana cara masuk ke not-notnya itu. Jadi untuk guru SD memang harus serba bisa, ya, bisa jadi artis, harus bisa jadi pemain film, bahkan bisa menari. Jadi kalau kebetulan saya dapat materi tentang posisi gerak tari, ya saya harus ikut menari sama anak-anak. Kalau tidak tahu, ya saya downloadkan contoh tarian, kemudian saya tampilkan di depan kelas. Karena ya alhamdulillah 2010 sih, dari 2014 dan 2014 sudah ada listrik masuk di sekolah saya. Jadi ya setidaknya saya sudah merdeka satu karena sudah punya listrik. Tinggal jaringan saja ini yang belum terlalu stabil. Tapi kalau untuk download yang bukan streaming itu sudah bisa, tapi kalau untuk yang live belum bisa.
Jadi tinggal itu kendala saya. Dan waktu sebelum ada listrik itu sangat sangat setengah mati karena menampilkan pembelajaran dengan menggunakan media elektronik itu hanya sebatas di laptop, habis baterai sudah cukup. Seperti itu, Pak. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak maju meskipun kita tinggal di hutan. Bukan berarti kita harus menjadi orang hutan gitu. Seperti itu, Bu Sutina. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kebetulan di Jawa Barat juga diwajibkan setelah berdoa, sebelum masuk ke pembelajaran, di kita itu dibiasakan menyanyikan lagu-lagu daerah, khususnya lagu Sunda. Namun tentunya kalau awal pembelajaran itu tidak mungkin untuk merayakan, tapi menarik juga mungkin beberapa minggu untuk merayakan itu dengan melakukan gerakan-gerakan. Terima kasih, Pak, atas pencerahan. Jadi lengkapi ya, integrasikan antara teknologi dan budaya lokal ya. Saya kira seperti yang disampaikan Pak Jumardin itu adalah bagian dari integrasi itu. Sangat mudah era sekarang ini ya, karena ada YouTube ya, kita mencari video-video tentang tembang-tembang lokal itu juga sangat mudah ya. Itu kan bisa diterapkan di kelas-kelas kita ya, dengan sangat mudahnya. Ya tentu dengan syarat jaringannya ada gitu ya, ada jaringan. Nah itu, atau memang by design yang ini perlu kerjasama ya, terutama dengan teman-teman teknologi pendidikan ya, yang memang by design dia merancang sebuah media yang mengintegrasikan antara kearifan lokal dengan teknologi. Saya kira itu juga bisa ya. Jadi ya seperti tadi lagu Jublak-Jublak Suweng itu kan secara historis konon ya, itu katanya itu kan zamannya Sunan Kalijaga, karena saya orang Jawa Tengah. Sunan Kalijaga, Jublak-Jublak Suweng itu kan menggambar, Suweng itu kan harta ya. Suweng itu ceplek atau apa ya, yang di telinga itu apa namanya? Anting-anting. Tindian. Ya, tindian. Jadi uangnya tenglenter itu artinya tersebar. Jadi ternyata Tuhan itu sudah menyebar rezeki atau harta itu sudah luar biasa disebar di bumi ini. Mampu ketunduk budel. Nah itu artinya ya orang yang bodoh budel itu kan menggambarkan anak kerbau ya. Orang yang bodoh ketika mencari rezeki yang sudah tersebar itu, harta yang sudah tersebar itu, mereka itu mencarinya itu dengan cara yang sangat ya, dengan bodoh ya, dengan cara yang sangat rakus ya. Makanya ya ada koruptor, ada ya macam-macam lah, karena mereka sangat rakus. Padahal kalau orang pintar ngapain, mau udah tersebar kok, nggak usah lah ya, bahasa Jawanya ya sak madya ya, kira-kira gitu. Makanya tulanannya itu kan ada benda yang digenggam gitu ya, suruh milih ya. Mana suwengnya ada di mana, harta karunnya ada di mana, oh di sini, oh betul, berarti dia bisa mencari harta karun itu. Nah itu kan kira-kira apa makna yang terkandung dari, jadi Allah itu sudah menyebar rezeki, dan rezeki itu nggak akan ada yang tertukar ya. Ya sebagaimana kita yakini, memang harus kita upayakan, kita ikhtiari ya, itu sudah pasti. Ya. Karena kalau rezeki itu ditentukan karena kerja keras atau jumlah jam kerjanya ditingkatkan, yang paling kaya adalah tukang batu yang bekerja keras ya, jam kerjanya juga dari pagi sampai sore ya. Tapi rezeki itu memang ya misteri ya, tetapi sebagai manusia kita harus bersyukur dan memaknai bahwa Tuhan itu sudah menyebar rezeki ya, sudah tinggalenter gitu ya, dan kita tinggal ya sak madya lah sesuai dengan, tapi bahwa manusia harus ikhtiar ya, manusia harus berusaha keras iya, tetapi dengan cara-cara yang santun dan dengan pola-pola yang apa namanya tidak sesuai dengan norma, dan kalau itu terjadi ya kita tidak lebih dari seekor budel gitu ya,
anak gerbo yang digambarkan sebagai ya orang bodoh lah kira-kira. Artinya orang yang tidak terpelajar. Oke, gitu ya. Saya setelah ini ada acara lagi, satu acara untuk uji proposal. Mas Jumardin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman atas atensinya hari ini. Mohon maaf. Jadi saya tutup ini Pak. Ditutup ya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.